Assalamualaikum. Bagaimana kabarmu hari ini? Semoga sehat selalu ya. Hari ini kita akan belajar tentang hak dan kewajiban. Nah, di pembelajaran sebelumnya, kamu sudah pernah belajar kan tentang hak dan kewajiban? Kita bahas dulu pengertiannya ya. Pengertian hak yaitu segala sesuatu yang mutlak kita miliki. Sedangkan kewajiban artinya sesuatu yang harus kita laksanakan dengan penuh tanggung jawab. Sebenarnya di kelas 3 dulu kita sudah pernah belajar tentang hak dan kewajiban. Dulu kita pernah belajar tentang hak dan kewajiban di lingkungan keluarga, lalu di lingkungan sekolah, dan juga di lingkungan masyarakat. Untuk mengingat kembali, apa sih perbedaan hak dan kewajiban? Contohnya seperti misalnya, kalau hak kamu di lingkungan keluarga itu, kamu berhak untuk mendapatkan kasih sayang dari orang tua atau mendapatkan perlindungan dari orang tua. Setelah kamu mendapatkan hakmu, lalu apa kewajibanmu? Ya, kewajibanmu adalah membantu orang tua. Tapi sebenarnya hak itu bisa kamu dapatkan setelah kamu melaksanakan kewajiban. Jadi kewajiban dulu yang harus kamu lakukan, baru kamu bisa mendapatkan hakmu. Nah, itu sekilas tentang perbedaan antara hak dan kewajiban yang pernah kamu pelajari di kelas 3. Lalu kita sekarang akan membahas lagi, tapi dengan pembahasan yang sedikit berbeda, yaitu membahas tentang hak dan kewajiban terhadap energi. Ya, energi itu kan banyak, tapi energi yang kita bahas adalah energi dari lingkungan sekitar kita. Yang pertama adalah air. Nah, apa saja sih hak kita terhadap air? Kita boleh menggunakannya untuk apa saja? Yang pertama yaitu untuk minum. Nah, kita boleh menggunakan air untuk minum, untuk mandi, lalu untuk memasak, mencuci, dan menyiram tanaman. Lalu setelah kita tahu apa saja hak yang dapat kita peroleh terhadap menggunakan air ini, apa kewajiban kita terhadap air? Yang pertama yaitu menghemat atau menggunakan air secukupnya. Jangan sampai kamu mandi menghabiskan 2 ember atau misalkan menghabiskan 1 bak penuh gitu ya. Jadi gunakan air secukupnya. Lalu mematikan keran air ketika sudah digunakan. Jadi ketika kamu sudah menggunakan air, sebaiknya kerannya dimatikan atau ditutup agar tidak terjadi pemborosan air. Dan yang selanjutnya adalah membersihkan selokan. Nah, apa sih maksudnya atau hubungannya dengan membersihkan selokan dengan air? Nah, karena zaman dulu itu kan di selokan atau sungai-sungai dahulu kala orang-orang bisa menggunakan air sungai untuk kebutuhan sehari-harinya, contohnya untuk mencuci, untuk mandi. Tapi kalau sekarang sudah tidak bisa. Kenapa? Karena memang selokannya sudah tercemar, banyak sampahnya, terus berbau, jadi sudah tidak bisa kita gunakan. Lalu membuang sampah pada tempatnya. Jangan sampai kamu membuang sampah ke sungai, bertambah tercemar nantinya. Lalu melakukan reboisasi. Reboisasi itu adalah penanaman pohon kembali. Apa hubungannya air dengan pohon? Kamu jangan lupa kalau ketika kita menanam pohon, air hujan itu terserap atau tersimpan di akar-akar tumbuhan. Jadi kalau misalnya tidak ada tumbuhan di tanah, otomatis air itu akan mengalir bersama dengan tanahnya yang disebut longsor gitu ya. Selanjutnya yaitu hak dan kewajiban terhadap listrik. Apa saja hak kita? Yang pertama, kita boleh menggunakan listrik untuk menonton TV, menggunakan mesin cuci, menggunakan laptop, menyalakan lampu, dan menyalakan AC, kipas, dan alat elektronik lainnya. Tuh.
Setelah itu, apa kewajiban kita? Nah, kewajiban kita adalah mematikan TV. Nah, ketika sudah menonton TV atau tidak ada lagi yang menonton TV, otomatis kita harus mematikan TV-nya, jangan sampai menyala terus-menerus. Lalu mengeringkan pakaian secara alami. Kita sudah mencucinya menggunakan mesin cuci, kita keringkan saja dengan sinar matahari. Lalu mematikan lampu di siang hari dan kurangi penggunaan AC atau kipas. Selanjutnya yaitu hak dan kewajiban terhadap minyak bumi. Apa saja hak kita? Nah, memanfaatkannya untuk kehidupan sehari-hari. Contohnya, untuk mengisi bahan bakar kendaraan bermotor, untuk memasak, menyalakan kompor minyak, misalnya kalau masih ada yang menggunakan. Lalu mengelola minyak bumi. Lalu mencari keuntungan dari minyak bumi. Misalnya kita mau jualan atau menjual minyak bumi, bensin atau yang lain-lain gitu, boleh, itu hak kita ya. Kewajiban kita apa? Sebisa mungkin ketika kita sudah sering memanfaatkan minyak bumi untuk kehidupan sehari-hari, sebaiknya kita beralih atau menggunakan sumber energi alternatif ya. Lalu kita juga harus menghemat penggunaannya dan jangan lupa menjaga kelestariannya. Selanjutnya ada di sini cara atau perilaku hemat energi. Pertama yaitu menyalakan lampu di malam hari saja dan mematikannya pada siang hari. Lalu menutup keran air saat selesai digunakan. Matikan alat elektronik ketika tidak digunakan seperti TV, kipas, AC, struktur, radio, dan lain-lain. Nah, berjalan kaki atau bersepeda jika jaraknya dekat. Dan gunakan kendaraan umum untuk bepergian. Lalu untuk apa kita harus menghemat energi? Apa manfaatnya untuk kita? Yang pertama, agar dapat kita nikmati dalam jangka waktu yang lebih lama. Selanjutnya adalah hemat biaya listrik. Jadi akan sangat terlihat perbedaannya jika kita melakukan atau boros dalam penggunaan listrik. Pasti kita akan membayar biaya lebih mahal daripada ketika kita sedang menghemat penggunaan listrik. Lalu selanjutnya adalah mengurangi kerusakan lingkungan. Selanjutnya penerangan berjalan lancar. Nah, kita juga pasti pernah kan melakukan atau mengalami pemadaman listrik gitu ya. Nah, supaya apa nih? Supaya penerangannya berjalan lancar, jangan sampai dimatikan gitu ya. Lalu memeratakan penggunaan listrik. Dan yang terakhir adalah barang elektronik menjadi tahan lama. Nah, sekian penjelasan tentang hak dan kewajiban terhadap energi. Semoga ilmunya bermanfaat ya. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Terima kasih. Assalamualaikum.